untuk kisah miris penemuan bayi yang pernah ditangani Bu, mungkin selain terhubung semut mungkin ada nggak sih yang terbungkus dengan kemasan yang istilahnya itu dengan kemasan yang tidak manusiawi Bu, mungkin atau mungkin ditemukan di tempat yang riskan misalnya, atau mungkin kita nggak tahu kayak gimana tempatnya, tahu-tahu langsung ada bayi gitu Bu. Ya. Kalau ini ada juga yang kasus kalau kita pernah dengar kasus bayi dimasukkan di dalam kresek, digantungkan di kaca spion ada. Suka duka Mbak Feridila ini ketika mengasuh bayi yang terlantar ini kayak gimana? Sukanya melihat mereka tumbuh sehat, bermain bahagia dengan teman-temannya. Itu kita senang sekali ya, melihat anak-anak yang sudah lucu-lucu, gemuk-gemuk, mengemaskan juga. Baik. Pemirsa, saat ini saya sekarang berada di kantor UPTD Perlindungan dan Pelayanan Sosial untuk balita di daerah Kota Sidoarjo, di mana ini merupakan tempat untuk mengasuh bayi-bayi atau anak yang sengaja ditelantarkan oleh orang tua. Seringkali kita lihat ada pemberitaan bahwa penemuan bayi di tempat yang bukan semestinya, malah di sawah, di tempat sampah, atau mungkin di pinggir jalan, yang menjadi simpati ya bagi masyarakat kita semua. Dan ironisnya bayi itu rata-rata dibuang karena hasil hubungan gelap. Nah, sehingga ini menjadi benak bagi pemirsa, bagi kita semua ya. Lantas seperti gimana sih nasib-nasib bayi yang dibuang atau dilantarkan itu? Apakah dipenuhi nutrisinya atau dipenuhi kebutuhannya atau gimana ya? Nah, saat ini saya berkesempatan untuk wawancara langsung dengan Ibu Dwi Antini ya, Kepala UPTD Perlindungan dan Pelayanan Pengasuhan Sosial Balita ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sih untuk saat ini kondisi di UPTD ini seperti gimana Bu? Baik, kalau kondisi di sini alhamdulillah pada saat COVID anak-anak juga sehat, baik-baik saja sih ya. Oke, baik. Untuk jumlah berapa sih jumlah ini Bu? Jumlah data yang ditelankan dari tahun 2019 sampai 2020. Ya. Kalau anak yang sudah kita asuh tahun 2018 itu kita mendapatkan atau telah menyelamatkan, kalau saya lebih cocok, itu sebanyak 44 anak. Kemudian tahun 2019 maksud saya kita dapat 35 anak, sedangkan tahun 2020 itu ada penurunan dari anak-anak, kasus-kasus anak yang dibuang ada sekitar 21 anak. Karena mungkin ada pengaruh juga ya dengan pandemi COVID-19 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kondisi bayi terlantar itu banyakkan dalam keadaan sehat atau cacat atau gimana Bu? Jumlahnya berapa itu Bu? Kalau secara keseluruhan alhamdulillah sehat. Walaupun pada saat ditemukan kondisi ada yang prematur, ada yang sudah dirubungin semut, macam-macam, ada yang memang sumbing, ada yang umurnya juga mungkin secara prematur ya, berat badan di bawah normal. Tapi kalau hingga saat ini kita sejak berdiri tahun 2009 sampai sekarang alhamdulillah banyak yang normal sih ya setelah kita rawat. Karena pada saat kita menemukan atau teman-teman di lapangan di kabupaten kota menemukan bayi tersebut, itu langsung ditangani, langsung dirujuk ke rumah sakit.
Baik. Untuk kisah miris penemuan bayi yang pernah ditangani Bu, mungkin selain terhubung semut, mungkin ada nggak sih yang terbungkus dengan kemasan yang istilahnya itu dengan kemasan yang tidak manusiawi Bu, mungkin atau mungkin ditemukan di tempat yang riskan misalnya, atau mungkin kita nggak tahu kayak gimana tempatnya, tahu-tahu langsung ada bayi gitu Bu. Ya. Kalau ini ada juga yang kasus kalau kita pernah dengar kasus bayi dimasukkan di dalam kresek, digantungkan di kaca spion ada. Kemudian kayak ini barusan saya dengar bayi jadi masih sama ari-arinya, kemudian terlilit usus, itu ditemukan juga ini di Jember. Kemudian di Ponorogo juga ada, dan yang ada yang juga dibuang di atas genting. Kalau kita melihat bayi dibuang di atas genting gimana ya, pasti kan apa mati atau bagaimana ya, tapi ya itulah kebesaran ya, besaran Allah ya, anak itu hidup sampai sekarang sehat-sehat aja. Ada yang dibuang di tempat sampah, dibuang di hutan, dibuang pinggir sungai. Banyak kasus ya, yang kalau kita lihat juga kok bisa ya, tapi itulah kondisinya seperti itu. Menurut Ibu apa sih yang menjadi alasannya kenapa kok menelantarkan menelantarkan bayi itu, kenapa kok tega itu loh Bu? Ya, kalau kita lihat ya, atau yang pernah kita tangani, mereka juga banyak juga yang satu ada akibat perkosaan, baik itu temannya atau ayah kandungnya atau incest pun ada. Kemudian akibat dia pergaulan bebas, mungkin ketidaktahuan, mungkin juga kita bisa tahu karena bingung sudah kejadian terus gak bisa mikir, buang gitu aja. Ada seperti itu ya, mungkin mereka nggak bisa berpikir panjang ya, itu aja. Karena mungkin pada saat itu dia ketakutan harus bagaimana nih, karena dia mengandung, orang tua tidak tahu, sekeluarga besar juga tidak tahu, dia juga malu. Bisa saja kan akhirnya ya dia melakukan hal-hal yang nekat ya. Baik, untuk edukasinya Bu agar tidak kejadian yang sama gitu ya Bu, mungkin apa sih edukasi yang dilakukan saat ini Bu? Edukasi kita juga melalui media sosial, melalui teman-teman yang di lapangan, dinas sosial kabupaten setempat maupun stakeholder instansi terkait, kita juga menyampaikan bahwa ya memang harus hati-hati kita dalam bergaul. Kemudian juga orang tua pun juga harus bisa mengawasi anak-anaknya. Yang jelas mungkin pendidikan agama yang nomor 1. Gitu. Okay. Untuk soal orang tua yang ingin adopsi, mungkin sejauh ini ada berapa Bu dari tahun 2018 sampai 2020 jumlah orang tua yang atau mungkin Pak Sutri yang ingin mengajukan adopsi bayi terlantar itu Bu? Kalau tahun 2018 di data kami jumlah 422 pasangan suami istri yang sudah mendaftarkan untuk bisa adopsi. Kemudian tahun 2019 itu ada sekitar 507, ada peningkatan. Dan tahun 2020 karena ini pandemi, jumlahnya yang mengajukan permohonan ada 346 pasangan suami istri. Untuk kabupaten atau kota yang mengajukan itu dari mana, wilayah aja mana Bu? Seluruh Jawa Timur, mungkin kalau Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, itu beberapa kota yang cukup banyak untuk mengajukan permohonan adopsi. Untuk ini Bu, mungkin ada nggak sih kasus orang tua dulu yang menelantarkan bayinya, terus kemudian dia taubat lalu mengambil bayi itu ke Dinsos Bu? Kisah-kisah unik seperti gimana itu Bu? Ada ini kasus di salah satu kabupaten, kebetulan bayi tersebut dibuang di atas genteng. Nah, dicarilah oleh polisi pelakunya. Kemudian setelah ditangani oleh pihak kepolisian dan dinas sosial kabupaten setempat, baik itu dengan Sakti Peksos, akhirnya di asesmen ternyata ibu kandungnya merasa bersalah dan mau merawat kembali anaknya. Tetapi proses untuk secara hukum tetap berlangsung, dan kami pun dari pihak kepolisian kabupaten, Polres setempat bekerja sama dengan Polda Jatim melakukan tes DNA. Ternyata cocok, akhirnya anak ini kita kembalikan untuk dirawat kembali oleh orang tua kandungnya. Karena keluarga besar juga mengharapkan bahwa
anak ini bisa dirawat. Tahapan awal Bu, ketika saat mendapatkan bayi terlantar tuh urutannya kayak gimana Bu? Tanya pada saat anak ini ditemukan, bayi tersebut ditemukan, itu pihak kepolisian sudah turun tangan di BAP, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian anak ini kan harus mendapatkan pertolongan, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis, supaya juga dia kira-kira ada apa untuk kaitannya dengan kesehatan supaya bisa tertangani lebih dulu. Nanti dari dinas sosial setempat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk bisa membebaskan anak ini ya, biaya perawatan dan sebagainya. Nah nanti kalau sudah dari pihak kepolisian sudah selesai, dari rumah sakit pun juga anak ini sudah dinyatakan sehat, bisa diserahkan ke tempat kami, atau biasanya kami yang menjemput ke lokasi. Ayah anak itu berada. Kalau untuk bagaimana proses pemberian identitas si bayi terlantar Bu, mungkin pemberian nama atau mungkin tempat kelahiran, tanggal dan sebagainya Bu. Ya. Kalau untuk penama, kadang ada yang dari dokter yang merawat atau pihak kepolisian, atau lebih banyak memang kami yang memberikan nama. Nama itu adalah sebuah doa dan harapan. Kita berharap bahwa anak ini juga bisa sama dengan anak-anak yang lainnya. Nah, sedangkan untuk penetapan dia tanggal kelahiran, kita mendapatkan surat keterangan dari pihak medis yang lebih tahu kira-kira anak ini dilahirkan kapan. Nah, itu nanti kita akan urut ke belakang pada saat kejadian, atau anak ini sudah berapa hari kira-kira pada saat ditemukan. Nah, kita nanti urutkan ke belakang. Nah, itulah kita menentukan tanggal kelahirannya. Untuk orang tua asuh sendiri Bu, mungkin bisa nggak sih mengganti nama si bayi itu, atau syarat-syaratnya apa saja yang diperlukan? Ya. Kalau untuk mengganti nama, misalkan anak ini sudah punya nama, semua kan anak yang di panti ini ada namanya. Karena tidak mungkin anak ini dipanggil Mr. X ya. Pasti kita panggil sebuah nama. Nah, kalau memang calon orang tua angkat ingin mengganti nama, itu harus melalui proses di pengadilan. Setelah dia mendapatkan penetapan pengadilan bahwa dia sah sebagai orang tua angkat, baru dia melanjutkan proses untuk ganti nama untuk anaknya ya. Baik Bu, di sini ini ada berapa ruangan sih yang disediakan, terus berapa tenaga yang menjadi pengasuh dan sebagainya Bu? Asramanya ada 2, asrama balita 1 unit dan asrama bayi 1 unit. Hanya ada 2. Nah, kalau di asrama bayi itu kita bagi juga ada ruang isolasi. Itu ada 2. 1 ruang isolasi, 1 untuk anak-anak yang khusus yang masih kecil-kecil sekali. Yang masih baru-baru dilahirkan. 0 sampai 6 bulan itu di ruangan khusus. Baik. Apakah tetap merawat bayi itu sampai tumbuh dewasa Bu? Kalau kami memang karena balita, berarti kita hanya merawat sampai anak usia 5 tahun. Tetapi pada kenyataannya bahwa anak ini karena ada yang cacat, yang sampai sekarang karena memang kita juga sudah mencari untuk, karena sudah ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, tapi memang karena tidak bisa apa-apa. Karena pada saat ditemukan dia juga sudah membawa penyakit bawaan, yaitu tadi ada yang hidrosefalus, mikrosefalus, ada yang memang udah umur 2 tahun ya belum bisa, masih kecil saja ada. Sini Bu, mungkin bagaimana sih cara menumbuh kembangkan pola pikir ya? Ini kan soalnya kan mereka kan bayi terlantar, pastinya kan mereka membawa masa lalu yang kelam Bu. Nah, bagaimana cara mereka ini tetap bahagia gitu Bu? Anak-anak ini karena anak balita, dia harus hidup dalam suasana yang bahagia. Apalagi dia punya, seperti jenengan bilang tadi, sampaikan bahwa dia punya latar belakang masalah yang kelam. Mereka ini kan tidak diharapkan oleh orang tuanya. Nah, makanya kita sebagai pengasuh di sini kan yang khusus mengasuh itu ada 25 anak ya. 25 orang maksud saya. Jadi itu terbagi dalam 3 shift. Jadi kita membuat bagaimana anak-anak ini tumbuh seperti di dalam keluarganya sendiri. Jadi baik itu pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, dan rekreatif itu ada. Pendidikan pun juga kita berikan kepada mereka, baik itu pendidikan agama maupun formal atau informal yang lainnya. Baik. Kalau untuk bagi orang tua yang mau adopsi nih, mungkin syarat-syaratnya apa aja? Berkas-berkas apa yang harus diurus Bu? Untuk yang adopsi, untuk calon orang tua angkatnya, persyaratannya adalah dia sudah menikah minimal 5 tahun,
Kemudian untuk usia 30 sampai maksimal 55 tahun, mampu secara sosial ekonomi, sudah punya anak satu atau belum mempunyai anak. Kemudian ada persyaratan sehat secara ya untuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, surat keterangan tidak sakit jiwa dari psikiater, kemudian keterangan dari dokter kandungan bahwa alasan apa mereka tidak ya hingga saat ini belum mempunyai keturunan. Kemudian mampu secara sosial ekonomi pasti jelas ya. Kemudian KK, KTP, surat nikah, akta kelahiran, surat kelakuan baik, nah itu juga perlu disertakan. Nah. Terus kalau untuk adopsi itu bagaimana sih Bu proses kategori itu, mungkin apakah orang tua itu bisa menentukan kriteria tersendiri atau gimana Bu? Kalau di sini kita memang tidak, jadi COTA itu tidak memilih ya, kita pilihkan. Karena ya bagaimana ya, yang jelas kita memberikan kepada calon orang tua angkat itu bahwa anak ini memang sehat. Karena kalau memang tidak sehat kita akan sampaikan terus terang bahwa anak ini memang ada misalnya dia punya penyakit apa, kita sampaikan terus terang. Oke, baik. Ya. Terus kalau mungkin selama diadopsi gitu, ketika anak dibawa oleh orang tua adopsi, mungkin anak itu kangen nggak selama sama pengasuhnya di sini Bu? Ya. Kalau anak itu yang diadopsi sudah besar, itu kan dia ada ingat-ingat dikit ya, ada sama pengasuh si A misalkan, ada yang seperti itu ada. Tapi rata-rata karena memang yang diadopsi kan masih kecil ya, ya jadi nggak begitu ini ya. Kecuali kalau yang udah umur 5 tahun, 3-4 tahun gitu, masih ada ini. Kalau untuk kebanyakan sih, apa sih faktor yang membuat orang tua itu memilih untuk adopsi Bu? Mungkin selain dari kesehatan sih. Karena ya kalau di Indonesia kan masih kalau nggak punya anak kok kayaknya sepi ya. Terus ada supaya hidup itu bermanfaat gitu. Kalau kita melihat kan ingin dia juga bisa menyenangkan anak-anak yang di panti di sini, maka dia pengen ngadopsi ada. Ada juga yang alasan mancing, tapi kalau alasan mancing kita nggak kabulkan ya. Baik. Iya. Kalau untuk status hukum di anak adopsi itu seperti gimana Bu? Kalau status hukum karena ini kita punya pemerintah, kita adopsinya legal sampai penetapan pengadilan. Jadi kedudukannya sama dengan anak kandung. Oke, baik. Terus bagaimana sih Bu melihat Pak Sutri ini yang adopsi yang mau merawat anak telantar, karena mereka itu kan bagaikan malaikat yang tak bersayap Bu. Kalau Pak Sutri jelas secara agama bahwa kita merawat anak, ya anggap aja anak yatim piatu tidak diketahui orang tuanya juga ya, anak yang tidak diketahui, ingin membahagiakan, ingin berbagi kebahagiaan, ingin hidupnya itu juga bisa manfaat lah bagi orang lain. Ingin supaya keluarga itu utuh sebagai sebuah keluarga, ada ibu, ada bapak, ada anak. Bu, dengan anak itu kan sudah diadopsi oleh orang tua angkatnya, mungkin apakah Dinsos itu istilahnya masih memantau perkembangan anak itu Bu? Kalau memantau kita pantau anak ini sampai usia 18 tahun. Jadi kita masih punya hak dan kewajiban untuk melihat perkembangan anak-anak ini hingga usia 18 tahun. Ini tuh jadi tidak bisa dipisahkan ini. Dulu masih kecil, jadi ini selalu nempel sama kakaknya. Oke, saat ini saya sekarang berada dengan Mbak Feridila. Makasih Mbak sudah berkesempatan wawancara ini. Mungkin bisa dijelaskan sih sudah berapa lama berdinas di sini Mbak? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya. Oke, mungkin bagaimana Anda berdinas itu ditempatkan atasan atau memang udah langsung di sini? Awalnya itu saya belum bekerja, terus ada tetangga itu menginformasikan bahwa di sini dibutuhkan perawat. Terus kemudian saya melamar di sini, terus yaitu langsung diterima, masuk, melihat anak-anak terlantar itu di situ ya hati ini terasa terenyuh, kasihan. Terus gimana ya? Akhirnya ya saya terjun di situ langsung mengasuh anak-anak itu.
Oke, kalau untuk Mbak Feridila ini latar belakang pendidikannya apa perawat juga atau gimana? Perawat. Perawat ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk perasaan ketika bayi itu terlantar gitu, perasaannya gimana? Ketika ada bayi baru terlantar gitu, gimana Mbak perasaannya? Perasaannya kasihan juga, kok ada ya orang tua tega sampai membuang apa bayinya. Padahal di sisi lain kan banyak pasangan yang menginginkan seorang anak yang lama belum dikaruniai gitu ya. Oke. Suka duka Mbak Feridila ini ketika mengasuh bayi yang terlantar ini kayak gimana? Sukanya melihat mereka tumbuh sehat, bermain bahagia dengan teman-temannya, itu kita senang sekali ya. Melihat anak-anak yang sudah lucu-lucu, gemuk-gemuk, mengemaskan juga. Baik. Susahnya itu kalau mereka pas sakit ya. Kalau sakit satu kan kadang semuanya pada sakit semua. Jadi menguras tenaga juga. Yuk kasihan melihat mereka yang kadang-kadang ya sesak, batuk pilek, panas gitu. Baik, kalau untuk ini selama Anda menjalankan dinas tersebut menjadi perawat, momen yang paling bahagia seperti apa? Momen yang paling bahagia melihat mereka sedang bermain, terus melihat mereka mendapat orang tua angkat. Kita sangat bahagia karena mereka kan sudah menemukan keluarga baru yang bisa memberikan kasih sayang seutuhnya sebagai seorang anak yang dibutuhkan anak-anak. Oke, baik. Ketika anak itu dapat orang tua angkat ya, mungkin ada rasa kangen mungkin dari Mbak Feridila atau mungkin dari anak itu. Ya, kita juga kangen juga ya melihat foto-fotonya, kadang orang tua angkatnya memberi foto-foto mereka yang sudah besar, lucu-lucu, sudah bermain, sudah cantik-cantik, sudah sekolah, sudah pintar, bercerita, ini sudah bisa gini gitu. Kita bahagia mendengarkan seperti itu kita sudah bahagia. Bahagia banget melihat mereka sudah bisa hidup dalam keluarga yang utuh. Oke, baik. Yang memberikan kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas. Oke. Kalau mungkin ada nggak sih benak di pikiran Mbak Feridila untuk mengadopsi anak gitu, pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Ya kalau diizinkan sih ya kepingin juga sih mengasuh mereka, memberikan mereka kasih sayang, membawa pulang, tapi kan ya tidak mungkin kita bisa. Oke, ya. Baik. Mbak Feridila mungkin ada pesan atau mungkin sesuatu yang perlu ditambahkan, yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait profesi Mbak yang merawat bayi yang terlantar ini, Mbak? Pesannya ya sebagai orang tua atau pasangan muda seyogyanya itu memberikan kasih sayang lah kepada anak-anak kita ya. Menyayangi mereka, jangan sampai menelantarkan atau membuang. Dia kan juga butuh kasih sayang, butuh keluarga, butuh pendidikan, butuh belayan dari orang tuanya.